nggak bisa nggak bisa dipungkiri gitu. Tapi ya memang harus ada kompetitor untuk memicu kreativitas kita ataupun ide ataupun gagasan kita gitu kan. Halo Sobat UMKM, hari ini kita berada di Desa Muara Gading Mas. Kita bakal mengetahui lebih lanjut dan lebih dalam mengupas soal UMKM di tengah Desa Muara Gading Mas ini, tepatnya di Kecamatan Labuhan Maringgai. Ini merupakan usaha UMKM di bidang air mineral. Tentunya kita akan berbincang mengenai perjalanannya, proses produksi hingga omset yang dihasilkan daripada usaha ini. Tentunya Tribuners, kita akan berbincang dengan owner Jaya Sena Air Mineral. Ikuti kita Tribuners. Assalamualaikum Mas Yuda, apa kabar? Baik Bang, abang gimana? Ya, sehat, alhamdulillah. Ini merupakan rumah produksi Jaya Sena Air Mineral ya? Betul Bang. Ini berada di Muara Gading? Ya, Desa Muara Gading Mas, kecamatannya Labuhan Maringgai, Kabupaten Labuhan Timur Pak. Oke, artinya memang yang kita temukan di sejumlah kuliner dan juga di tempat-tempat hajatan, kita melihat label Jaya Sena, di sinilah rumah produksi. Iya Bang, iya alhamdulillah ini tempatnya kecil-kecilan tapi insya Allah membawa berkah buat semua orang. Oke, ini Mas Yuda sendiri yang mengontrol dan juga... Semua saya Bang, saya kebetulan CEO-nya di sini. Saya memang dari awal buka, memang kita udah ngawal banget Jaya Sena Air Mineral sampai nanti insya Allah. Oke, artinya proses pengeboran dilakukan di lokasi ini, penyulingan hingga pengemasan berada di sini. Berada di sini semua Bang. Dia ada berapa produksi dalam satu hari Mas? Kalau satu hari kita kalau untuk items yang 200 mili, yang gelasan itu kita bisa di 650 dus sampai bahkan 700 dus lah per hari. Kalau kita maksimalkan bisa di angka 800 dus. Oke, satu dusnya berisi berapa gelas? Satu dus isinya 48 kita. Isi 48. Jadi kalau untuk apa namanya bagi customer yang mau order itu bisa apa namanya pakai Jaya Sena Air Mineral yang isi 48 ini gitu. Oke. Nah, sejauh ini dalam sehari bisa berapa produk yang kita cetak di rumah produksi? Oh, rumah produksi ya sekitar 650 sampai 700 bisa. Berikut pendistribusiannya pun dengan kuota yang sama. Oke, 600 sampai 700 itu jumlah dus atau jumlah gelas? Dus. Kalau jumlah gelasnya mungkin tinggal dikaliin 48 kali 600 ya gitu. Oke. Jadi ada berapa karyawan nih Mas Yuda? Saya di sini kebetulan anak-anak ada sekitar 17-an lah. Apa merangkap manajer juga. Jadi semua pekerja berasal dari wilayah setempat? Iya, ada yang dari tempat sini, ada yang dari memang kayak dari Pesawaran, dari teman-teman yang beda apa namanya, beda desa ya, beda kecamatan juga gitu. Terus ya masih Lampung juga sih, cuman ada yang jauh-jauh juga ada. Oke. Nah Mas Yuda, ini ada yang menarik, kita ingin mengetahui sih mungkin bagi masyarakat yang ingin mencoba usaha ini. Proses produksi sendiri sulit nggak ini Mas Yuda? Sebenarnya kalau dibilang sulit sih enggak Bang, karena memang kan air kita dari bawah tanah kita pengeboran ya Bang. Abang tadi udah ngeliat sendiri untuk apa namanya air memang kita selalu ready sih gitu. Kemudian yang menjadi tantangan adalah ketika musim-musim hujan itu air agak sedikit berubah dikit lah kadang-kadang itu. Cuman melalui teknologi itu tadi
kan banyak sih seperti media-media yang lain pendukung Oke. gitu kan. Jadi air bisa jadi netral dan bisa apa namanya enak untuk dikonsumsi dan tentunya juga sehat sih gitu. Nah, Mas Yuda, setelah Ya. kita bor, Ya. kemudian bagaimana prosesnya? Prosesnya air ditampung dulu bang. Mm-mm. Jadi malam itu kita nampung. Jadi air dari bor itu keluar malam, Mm-mm. ya kan. Habis itu ditampung satu malam itu dinepin. Nanti kemudian masuk ke sana ditembak ke yang tadi tuh. Oke, Yang ke di mesin PT. produksi. Nah, dari situ nanti banyak tuh media-media yang apa namanya yang nyuling lah. Nuling. Ah, Oke. Itu dan dipastikan kebersihan dan segala macam. Iya bagaimana bang, ini? karena kita pagi itu jam 7.15 sebelum anak-anak datang, itu anak lab udah datang lebih awal, Oh iya. ngecek air dulu. Oke. Jadi kalau air ini nggak layak uji ataupun ada misalkan ada apa gitu ya, ada bakteri ataupun apa, kita nggak bakal running produksinya. Untuk produksi. Jadi kita hold mungkin pending 1 hari ini kenapa nih gitu. Kita tanya dulu gitu ke bagian water treatmentnya, kemudian langsung disounding sama bagian operatornya. Berbicara modal ini Mas Yuda, Siap. mencapai berapa ini Mas Yuda? Kalau untuk putaran apa nih? Bulanan? Bulanan Kayaknya kalau bulanan sih mungkin 100 jutaan lah. per bulan ya? Per bulan. Modal. Kayaknya- Omset mencapai berapa? Ya omset bisa 250, bisa kalau lagi rame 300. Tapi kalau untuk hari-hari biasa mungkin 200 sampai 250. Oke. Kalau hari biasa ya bang, kalau misalkan kita nggak ada event hajatan ataupun rumah makannya memang kurang apa namanya kurang tarik ya biasa saya angka 200 sampai 200. Penjualan pemasaran kemana saja nih Mas Yuda? Kita sebenarnya fokusnya sebenarnya awalnya di daerah Ah, kayak di Lampung Timur, Lampung Selatan kita lebih fokus banget. Itu concern kita. Kemudian kita merambah ke Lampung Tengah. Setelah Lampung Tengah kita di Kota Madia, Bandar Lampung dan Metre. Oke, Mas Yuda. Siap. Kita ingin mengetahui awal mula perjalanan kita, mungkin diceritakan dulu nih. Mas Yuda ini usia berapa nih? Saya di usia baru 26. 26. Kemarin. Secara jenjang pendidikan atau pengalaman lainnya seperti apa ini? Iya, Pak. Kalau kita ngeliat dari background, Mhm. memang saya apa namanya kuliah di jurusan bisnis. Oke. Karena memang ada ketertarikan di dunia bisnis ini karena memang dari orang tua. Mhm. Kita memang wira swasta yang memang ya usaha kecil-kecilan bang, usaha Oke. kecil-kecilan tapi kita belajar lah. Memulai usaha ini tahun berapa Mas Yuda? Ini mulai di tahun 2022. Dari Mhm. 2022 ini 2023 2025 berarti 3 tahun udah. 3 tahun sudah berjalan. Iya, itu tepat ketika saya 2021 lulus kuliah, kita 1 tahun ke 2002 itu kita fokus ke pembangunan ini gitu. Berjalan di 2022. Iya, 2022 kita udah distribusi bulan 2 itu saya ingat. Selama proses perjalanannya apa saja mungkin kendala ataupun hal-hal yang menjadi tantangan dalam kita memulai usaha air mineral? Tentunya sih ya kompetitor ya, nggak bisa Pungkiri ya. nggak bisa dipungkiri gitu. Tapi ya memang harus ada kompetitor untuk memicu kreativitas kita ataupun ide-ide ataupun gagasan kita gitu kan. Jadi memang satu memang kompetitor sih bang. Apa yang membedakan produk Jaya Sena air mineral dengan kompetitor lainnya? Kita mungkin di harga bang ya. Oh iya. Gitu. Kita mungkin kalau untuk harga kita kasih yang merakyat lah ya bang. Berapa satu dus? Satu dus itu kita di retail kalau kita sebagai orang toko yang mau menjual itu kita bisa dapat modal 15.500. Oke. Jadi untuk apa kakak-kakaknya atau ibu-ibu atau bapak-bapak yang mau ada acara itu kalau misalkan ambil ke toko ya bisa cuman 17.000 kita udah bisa bawa pulang Jaya Sena air mineral 1 dus. Oke. Kan kalau kita bisa kayak misalkan beli yang udah branded gitu ya, itu kan udah di angka 20.000 ke atas kan. Jadi kita Jadi- memang harganya. Iya, kita ngejangkau yang bawah juga bang, menengah ke bawah juga. Oke. Nah, Mas Yuda, bagi masyarakat mungkin yang hendak memesan air mineral, Iya. bagaimana caranya? Kalau untuk cara memesannya gampang banget, itu ada di Jaya Sena _air mineral di Instagramnya. Atau kalau di WA nanti bisa hubungi nomor saya pribadi ataupun nomor kantor di 0821 8 4 kali 4.800. Oke. Itu bisa. Dan Gitu kita aja. siap mengantar di seluruh Iya. wilayah di Lampung. Kalau Lampung kita siap antar. Oh. Gitu. Mau Lampung Timur, Tengah, Selatan, mana lagi? Gitu ya. Mau Lampung Barat mungkin kalau memang apa namanya DO-nya ataupun permintaan barang sesuai saya bisa kirim. Oke. Tribuners, kita akan melihat proses penyulingan, kemudian
proses pengkemasan hingga dia masuk dan siap kita minum. Ya. Ikuti kita terus Tribuners. Oke, Tribuners, kita telah mengecek rumah produksi air mineral Jaya Sena yang berada di Kabupaten Lampung Timur. Tentunya ini menjadi suatu hal yang baik bagi masyarakat Lampung khususnya untuk memulai usaha di bidang air mineral. Lampung secara teritorial sumber air berkecukupan, hanya saja tinggal kemauan kita untuk terus berusaha melestarikan dan memulai usaha. Baik Tribuners, saksikan kita terus, kita akan meliput berbagai jenis UMKM yang ada di Provinsi Lampung. Saksikan kita dalam segmen-segmen berikutnya. Terima kasih Tribuners.